Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi fi 'aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi 'auni akhi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, terutama dalam keadaan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada waktu kali ini, Al-Fakir Zainul Ilham, nama aslinya, nama channelnya Zainul Cece, ingin sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan juga buat para pemirsa dimanapun berada. Yang tadi Al-Fakir sudah sebutkan, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Yang artinya saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana kita ketahui, seorang yang hidup di dunia dari masa ke masa sampai sekarang hingga saat ini, maka tidak akan bisa hidup sendirian. Artinya di zaman sekarang modern ini kita harus senantiasa bersosialisasi. Namun dengan bersosialisasi itu kita harus memiliki rambu-rambu, lampu-lampu hijau, merah atau oranye. Jadi dengan rambu-rambu itu kita akan mudah memahami kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya di dalam Quran, wa ta'awanu, mari tolong menolong, 'alal birri, dalam kebaikan. Kebaikan apapun itu, ayo kita semangat. Ayo kita terus berjuang, baik dalam kebaikan dengan hartanya, dalam kebaikan tenaganya, dalam kebaikan pikirannya, dalam kebaikan informasinya, dan dalam kebaikan apapun. Orang bisa memiliki kebaikan karena atas dasar ilmunya. Orang memiliki kepedulian terhadap orang lain, sosialnya bagus, tinggi atas dasar ilmunya. Dia senang mengaji, dia senang belajar. Bagaimana dia tahu untuk senantiasa peduli terhadap orang lain, namun dia tidak mau belajar, tidak mau duduk di majelis ilmu. Maka daripada itu Allah telah berfirman, ayo tolong menolong dalam berbuat baik. Apalagi berbuat baik itu menuju kepada haknya atau kepada kewajibannya. Salah satunya orang tua baik sama anaknya, begitu juga anak baik sama orang tuanya. Makanya guru-guru kita menjelaskan bahwasanya jika ingin memiliki anak yang baik atau yang soleh atau soleha, maka dimulai dari diri kita dulu, berusaha. Maka insya Allah kedepannya akan baik pula anak kita. Banyak kisah-kisah yang kita dapatkan, yang saya dapatkan daripada guru, tentang seorang ayah. Ini sedikit dulu ya, seorang ayah yang mana dia telah lahir seorang anak, sudah menikah, kemudian lahir seorang anak. Ketika lahir dia mau mendidik dengan baik, mau mendidik dengan penuh kasih sayang dan baik. Maka seorang tadi masih muda bertanya sama gurunya, "Wahai guru, ajarkan saya sebuah hal yang mana bisa menjadikan anak saya soleh atau soleha, baik, berakhlakul karim." Kata gurunya menjawab, "Emang anak engkau berapa tahun?" "Baru lahir kiai," atau ulama atau habaib. Kata ulama tersebut, "Engkau tidak tepat waktu, engkau salah waktunya."
Kemudian sang pemuda tadi yang baru memiliki anak heran, kaget lah. Kenapa wahai ulama, wahai habib, wahai kiai? Oh saya kenapa terlambat? Karena mendidik seorang bayi atau seorang anak bukan ketika pas lahirnya, melainkan ketika kita menjemput jodoh kita, menjemput calon istri atau suami kita. Sekaligus kita berbuat baik, berusaha sungguh-sungguh, sekaligus juga kita mencari jodoh kita yang baik, maka anak turunan kita pun insya Allah akan baik pula. Nah begitu rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang tadi ternyata salah stepnya, salah langkahnya, tapi tetap walaupun salah stepnya, ulama tadi ya udah didik dengan baik walaupun sudah punya anak. Tetapi yang kita perlu pelajari adalah ketika seseorang mau mendidik anaknya dengan baik, dengan benar, maka didik pula dirinya dan didik pula calon istri atau suaminya. Cari calon suami atau istri dengan baik dan benar. Nah makanya daripada itu berbuat baik kata Allah, tolong menolong dalam kebaikan apapun kebaikannya, baik kebaikan sosial atau kebaikan dalam agama. Gotong royong di masyarakat, jalan lagi rusak, ada yang informasi suruh nyumbang atau suruh nyumbang tenaga, nyumbang uang, ayo mari lakukan. Karena itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Ketika kita ada waktu dan memang diusahakan diusahakan meluangkan waktu. Jangan waktunya sibuk terus untuk kerja. Itu juga suatu ibadah untuk menolong gotong royong. Begitu juga yang banyak dilupakan adalah tolong menolong dalam kebaikan, terutama terhadap tetangga kita. Tetangga kita yang dekat, kita enak makan, enak minum, enak tidur, enak istirahat, sedangkan mereka tetangga kita yang kurang, kepanasan, kedinginan dan sebagainya, maka itu harus peduli juga. Nah itu. Kemudian di hadis lain tadi dijelaskan, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhir. Dan barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, siapapun ingin dapat pertolongan dari Allah, ingin hidupnya jaya, ingin hidupnya sukses, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya selamat, maka syaratnya adalah tolong saudara-saudaramu. Tolong saudara-saudaramu, terutama seagama, semuslim. Kata hadis Nabi tadi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhir. Allah senantiasa bersama hambanya, akan menolong hambanya ketika hambanya mau menolong orang lain dalam kesusahan. Orang lain siapa saja boleh, terutama satu keimanan. Kita melihat tetangga kita kesusahan, tolong. Melihat saudara kita kesusahan, tolong dengan sekuat tenaga kita. Makanya ketika kita mampu menolong orang lain dengan tulus, dengan ikhlas, maka disitulah pertolongan Allah dekat. Pertolongan Allah akan hadir untuk kita semua. Nah itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat diri hamba dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa saling tolong menolong dalam kebaikan dan hindari, jauhkan saling tolong menolong dalam keburukan, karena keburukan adalah kunci daripada hati kita gelap dan daripada menuju jalan yang salah kemudian terjerumus kepada api neraka. Jauhkan dari sifat yang jorok, yang maksiat, yang kotor, dan senantiasa terus tekuni sifat kebaikan, saling tolong menolong di antara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.